Selamat sore, berjumpa kembali bersama dengan kami Kekasih Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 18. Mazmur pasal 115 ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur pasal 115 ayat 18. Mari kekasih Kristus, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Berikan kami hikmat pengertian di saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Kehendak-Mu terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Acap kali bukan masalah yang besar, namun urusan yang kecil dan yang dipandang remeh yang akan menghancurkan hidup kita. Acap kali bukan masalah yang besar, namun urusan yang kecil dan yang dipandang remeh yang akan menghancurkan hidup kita. Kekasih Kristus, hal ini sama dengan kesehatan jasmani. Seringkali orang mengalami masalah kesehatan yang bukan karena ia ditimpa oleh musibah yang serius, seperti misalnya kecelakaan lalu lintas, namun karena ia meremehkan gangguan kesehatan yang nampaknya kecil, seperti kadar gula dalam darah yang naik secara perlahan-lahan. Sebagai akibat, ia membiarkan gangguan tersebut dan tidak berupaya untuk mengatasinya. Alhasil, kesehatan jasmaninya semakin merosot. Ketika menyadarinya, keadaan sudah terlambat dan dampaknya bersifat fatal. Kekasih Kristus, bahwasanya kita tidak boleh meremehkan masalah yang kecil. Itulah yang diutarakan di dalam Kidung Agung pasal 2. Kitab ini mengisahkan relasi kasih antara Salomo dengan seorang gadis dari Sulam, yang juga menggambarkan hubungan kasih antara Tuhan dengan umatnya. Sang gadis dari Sulam berkata, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur." Dengan demikian ia menyatakan bahwa yang merusak relasi kasih antara dirinya dengan Salomo adalah hal-hal yang kecil, yang nampaknya remeh, namun dapat berakibat fatal. Hal yang sama pula lah yang terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil yang nampaknya tidak berbahaya. Sebab dosa-dosa seperti itulah yang akan merusak keakraban kita dengan Tuhan. Sekali lagi,
hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil yang kita kelihatannya remeh, justru itu yang sering merusak hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah sore hari ini kekasih Kristus kita belajar sama-sama. Jangan pernah menyimpan dosa sekecil apapun. Ingat, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar tetap dosa di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau melepaskan hal-hal yang kecil yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya kita berani melepaskannya. Buang dari hidup kita. Jika saudara mau melepaskan dosa-dosa dan saudara izinkan Tuhan berkuasa atas kehidupanmu, saudara akan merasakan pertolongan Tuhan senantiasa. Saudara akan merasakan bagaimana kasih Kristus itu hidup dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena di dalam kasih setiamu Engkau selalu menjaga diri kami agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang meruntuhkan hidup kami. Melalui firman-Mu Engkau menyadarkan diri kami bahwa sesungguhnya tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa yang menggoda, dan tidak ada dosa seremeh apapun yang tidak berbahaya. Oleh karena itu tolonglah kami dengan Roh-Mu agar kami memiliki kepekaan terhadap semua bentuk dosa yang akan merusak hubungan kami dengan diri-Mu. Di dalam anugerah-Mu, tolonglah kami untuk membereskan semua dosa dari dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Tuntunan-Mu memungkinkan diri kami untuk berjalan di dalam kebenaran dan melewati hidup ini di dalam kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Penyertaan-Mu menyanggupkan kami untuk menghadapi semua tantangan kehidupan dan mengerjakan semua tugas serta tanggung jawab kami di dalam keberhasilan. Kami bersyukur karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan diri kami. Kasih setiamu itu memberi damai sejahtera dan jaminan bagi masa depan kami. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biarlah setiap kami mau menyadari kondisi keadaan kami, keadaan di sekeliling kami. Biarlah kami tidak kompromi, kami tidak main-main dengan dosa, sekalipun itu kelihatannya kecil, kelihatannya itu remeh, tapi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, karena hal kecil itu yang bisa membahayakan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Sore ini hamba berdoa, menyerahkan Ibu Yuliana Tan ke dalam tangan-Mu. Hamba tetap mohon belas kasih-Mu turun bagi Ibu Yuliana Tan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah-limpah di dalam pribadinya dan di dalam rumah tangganya. Biar Tuhan pakai Ibu Yuliana Tan boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucunya dimanapun dia berada hari-hari ini. Tangan-Mu menyertai dia, tangan-Mu melindungi dia, dan Tuhan berkati semua keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati. Tuhan tolong kami, tuntun kami untuk hidup dengan takut akan Tuhan, untuk hidup tidak kompromi dengan dosa-dosa di sekeliling kami, tapi kami mau melepaskan dosa-dosa di sekeliling kami, bahkan yang ada dalam diri kami. Tuhan mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu supaya kami sadar dan kami mau melepaskan, kami mau meninggalkan dosa-dosa yang mengganggu hubungan kami dengan Engkau. Kami mau tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba percaya saat kami mau melepaskan dosa dan kami mau melangkah kepada Engkau Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih terbuka untuk selalu menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berdoa juga untuk Ibu Ros Wairata yang hadir. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Biar Tuhan apa yang menjadi pergumulannya hari ini, Tuhan turut campur tangan. Kebutuhan-kebutuhan yang sedang dibutuhkan, Tuhan Engkau singkapkan yang benar kepadanya. Tuhan tolong dia, biar hidupnya boleh menjadi saksi juga bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Ros Wairata dan seluruh keluarganya, Oma dan juga suami, anak, cucu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapak. Hamba tetap bersyukur untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang melayani hari ini, baik yang pagi maupun yang sore malam hari ini, secara online, onsite. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah gereja-Mu diberkati. Setiap orang yang ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, hamba ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang nyata bagi hidup kami. Biarlah kami taat dan setia kepada firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Baik kekasih Kristus, sekali lagi saya ingatkan, kita jangan main-main dengan dosa. Sekecil apapun, lebih baik kita lepas. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita semua diberkati. Ayo hidup yang bersih, andalkan Tuhan dalam hidup kita selalu, supaya kita diberkati. Tetap semangat, shalom, salam MDC.